Halo, selamat malam, teman-teman sahabat semuanya. Sahabat-sahabat, sebut saja Mawar malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan melanjutkan kelas yang kemarin ya. Kita akan melanjutkan bahwa segala persoalan diatasi dengan diri transenden. Lalu dari diri transenden itu terdapat muncullah yang namanya keajaiban-keajaiban. Kita mau lanjutkan yang kemarin. Selamat malam, Bang Aswar. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbak Sani, halo. Halo Mbak Ike, halo Bang Aswar. Ini ada Jenny juga. Iya, tumben nih. Halo Jenny. Lagi nggak ini ya? Oke, baik. Kita langsung lanjutkan saja mengingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, silahkan Bang Aswar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan dengan Mbak Sani. Apa kabar Mbak Sani? Sehat Bang Aswar, sehat. Alhamdulillah. Oke. Cerita mungkin mau cerita dulu gitu ya. Silakan. Cerita yang kemarin itu nggak apa-apa? Boleh. Atau yang Yasani alamin dari beberapa hari yang lalu aja ya Bang? Bebas. Ya, bebas ya? bebas. Kalau yang kemarin itu yang Yasani share di grup, tapi nggak di grup sesama WA ya. Jadi di sama Mbak Ike sama Bang Aswar ya. Jadi waktu itu teman-teman ya aku cerita sedikit dari yang terakhir Bang Aswar minta biar dicoba. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nggak enak dirasa di gerak jiwa itu di bawah hening dulu gitu. Nah itu aku coba. Jadi di hari pertama itu gagal hening karena ya kondisi di rumah kan Bang. Jadi baru mau duduk mau fokus gitu. Udah mah gitu ya wajar. Anaknya 5 kan. Terus ganti-gantian. Pas mau tidur tepar Bang karena udah capek banget ya Sani aku yang mengamati gerak jiwa itu aja kayak butuh energi gede memang ya gitu kan. Terus sehari keduanya tuh udah mulai bisa agak cepat untuk bisa nggak bising pikiran gitu Bang. Akhirnya yang Sani alamin itu ya pasrah gitu ya, ya berkaitan dengan yang pas banget Abang cerita contoh kasusnya yang utang di warung gitu. Terus nah itu ya Sani udah dah terserah deh, pasrah gitu ya. Apapun yang akan Allah kasih hari ini terima gitu. Jadi ya Sani bawa hening gitu. Terus ya memang dapat apa ya kayak ngalamin percaya gitu, kayak percaya aja gitu Tuhan nanti akan bantu kok kayak gitu Bang. Jadi ngalaminnya agak susah ya kalau udah ngalamin pas dapet apa ya kepercayaan itu gitu muncul gitu. Terus akhirnya udah selesai, memang benar kayak waktu Mbak Ika nanya itu nanti miracle-nya kayak gimana gitu kan. Itu ya Sani sempat juga Bang kayak apa ya kayak tanda tanya kira-kira gimana jalan ceritanya nih hari ini gitu kan. Terus tiba-tiba aja ya Sani, oh iya aku belum nawarin yang buku kemarin karena masih ada stok 2 kan di sini. Tapi waktu itu aku ragu mau nawarin, mungkin ya mau nggak ya gitu kan. Terus kayak apa ya, kayak lancar aja ngambil handphone terus ngetik gitu. Kayak smooth gitu loh Bang, smooth gitu. Terus akhirnya Sani tinggal handphone ngerjain yang lain di dapur. Nggak lama pas Sani cek, oke gitu langsung dihitungin itu nggak sampai kayaknya 2 menitan gitu udah selesai. Terus ya Sani langsung nyes gitu kayak diselamatkan hari ini gitu. Harinya ya Sani ngambil uangnya langsung ya udah selesai di warung gitu. Jadi kayaknya
ya benar kayak abang bilang itu, ego itu memang munculnya di saat-saat urgent kan, dan dan itu memang urgent banget buat Yesani gitu. Akhirnya ya pas hari itu juga sorenya ada lagi bang yang masuk uang gitu. Jadi aduh, bener-bener deh kalau kalau dibilang keajaiban ya memang Yesani alamin ya bang gitu. Akhirnya Yesani mikir ya aman lah beberapa hari ke depan kayak gitu bang. Terus ya udah akhirnya eh, udah mulai agak tenang, mulai latihan lagi gerak jiwa terus sampai hari ini gitu. Gitu ceritanya bang. Ya, jadi ini ya, gerak jiwa itu kan dipengaruhi oleh ini ya, struktur ya. Jadi struktur jiwa kita itu dominan yang mana gitu ya. Jadi kalau strukturnya masih kuat di pikiran, ya, maka itu yang butuh disiplin kontemplasi ya. Jadi dibutuhkan kontemplasi sehingga tidak dikuasai oleh pikiran gitu ya. Dan jiwa itu gini. Jadi apa ya? 3 struktur ini itu kan menjadi tahapan-tahapan ya. Menjadi makomnya sudah sampai di mana gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kan punya 3 potensi ini ya. Oh ya, ini teman-teman yang apa ya, kita lagi seluruh apa namanya itu, seluruh konten materi dari tahun 2017 sampai 2021 dicoba disatukan gitu ya. Coba disatukan lalu menjadi ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Masih banyak tetapi kurang lebih itu sudah seperti ini. Detailnya masih banyak. Yang ini, yang sebelah sini, ini realitas internal yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yang kemudian kepribadian seseorang itu kan nanti mempengaruhi realitas eksternal ya. Jadi ini memang harus menjadi fokus ya, kita nyebutnya human project. Jadi kalau selama ini kan kita fokus ke realitas eksternal ya. Nah, kita pun fokus ke realitas internal itu kadang ya tanpa apa ya, tanpa peta yang jelas. Pokoknya yang penting afirmasi, saya sehat, saya sukses. Padahal realitas internal itu sesuatu yang punya struktur. Di sini kalau kita lihat struktur yang paling dalam dari realitas internal itu adalah soal nature of self ya. Jadi fitrahnya jiwa itu dia sudah mengenal Tuhannya, ya kan? Sudah non-dual. Hanya saja kemudian mengalami distraksi ketika hadir di dunia, ya kan? Maka nature of self itu S besar, S kecil kan gitu ya. Artinya source of self-nya itu seperti itu. Lalu kemudian, nah, tinggal kemudian tuh struktur jiwa ini kan 3, di mana-mana 3 ya. Ada nafs, kalau di dalam tasawuf itu nafs, akal, kemudian kalbu sama ruh ya. Akal dan kalbu kadang bisa disatukan sebagai main ya. Jadi strukturnya itu potensinya itu cuma 3, hanya saja memang yang aktif pertama kali itu kan struktur ego.
ya kan. Di masyarakat ego ini hidup. Paling kalau kita kuliah yang diaktifkan itu struktur main, ya toh. Ini lapisan mainnya kan ya kalau kuliah. Definitinya enggak. Nah itu kemudian proses evolusi itu panjang ya, tahapan makomat itu dari amarah sampai katakan mardia aja dulu lah ya. Jadi kalau sudah sampai mardia itu yang dominan itu definiti ya dah. Tapi kalau masih katakan mulhama, mutmainah, mulhama ini masih tarik menarik antara ego dan main, ya, tarik menarik. Dan ini memang ini harus apa ya? Harus disiplin, harus disiplin. Nggak bisa lagi kita di 2022 spiritual itu tanpa ada proses progresif, tanpa ada development-nya itu enggak. Kita habis-habisin umur. Padahal realitas internal ini menentukan loh. Ini menentukan kepribadian seseorang, lalu kepribadian seseorang itulah yang menjadi realitas eksternal. Jadi untuk Mbak Sani tadi ya, memang kalau masih stage-nya katakan mulhama mau ke mutmainah, untuk mencapai definiti itu butuh disiplin, katakan wiritan gitu ya. Saya sendiri 9 tahun ya. 9 tahun dalam disiplin tiap hari. Karena kenapa? Dalam proses transendensi itu kan dia non-linear ya. Non-linear itu untuk sampai definiti orang harus melepaskan dominasi ego dan pikiran plus menjangkau definiti. Jadi dia bukan hanya ke atas tuh ya. Dia melepaskan sekaligus dia naik. Bayangin itu ya. Aktivitas jiwa. Jadi bukan naik terus. Bukan naik terus, tapi dia harus melepaskan terus-menerus sambil naik. Itu kan kalau tidak betul-betul diilmui, kan enggak bisa itu, hanya modal afirmasi, saya kaya kan enggak bisa. Ini tentang realitas itu ada di dimensinya. Ini ya, di petanya kurang lebih begini. Ada nature, ada struktur, ada stage-nya. Di stage inilah yang membedakan kenapa orang itu mudah, yang satu sulit, karena stage-nya masih berbeda. Katakan yang satu masih dominan ego, ya, mau ke definiti, ya. Jadi dari ego mau ke definiti itu luar biasa ya ininya. Sekaligus harus ditumbuhkan dulu mainnya. Begitupun dari main langsung ke definiti juga harus melepaskan ego dan melepaskan main. Di ego itu yang dilepaskan kan posisionalitas. Sementara main itu lokalitas kan. Kalau itu tidak mudah ya. Kita terbiasa berpikir saya adalah, ya kan? Itu kan sebuah lokalitas. Itu yang harus terus-menerus dilarutkan ya. Kalau itu nggak disiplin dia kontemplasi untuk melarutkan nature ego atau struktur ego main, itu sulit. Kepribadiannya berubah. Who is-nya itu lama baru berubah. Jadi ya ini memudahkan apa sih sebenarnya yang dibahas di PC itu nggak ada habis-habisnya. Ada aja. Karena memang ini proses tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi juga tidak sulit.
Sebenarnya kan proses kayak transendensi itu simple, tapi untuk berpikir simple itu yang sulit, terlanjur rumit. Terlanjur rumit 40 tahun kan menjadi simple itu tidak sulit, tidak mudah bagi yang sudah terlanjur rumit. Maka kemudian itu ya kita perlu mapping ya, mapping sehingga yang harus diperhatikan itu progressive stage-nya ya. Tahun ini paling enggak aku naik 1 tingkat lah. Tahun besok 1 tingkat kan gitu ya. Jadi biar rapi. Dulu saya belajarnya begitu. Minimal itu setahun 1 tingkat, berubah stage-nya gitu ya. Fokus dulu di proses progresif stage-nya ini. Perubahan stage itu karena struktur jiwa kita yang dominan itu berubah ya toh. Mungkin tahun kemarin yang dominan ego, setelah naik stage-nya nanti yang dominan itu adalah katakan divinity ya toh. Itu harus disiplin, enggak bisa model afirmasi itu enggak bisa. Ini apa ya? Karena ini terkait dengan realitas internal, sesuatu yang lebih dalam ya. Kalau nggak tahu strukturnya itu repot. Apalagi proses transendensi itu tidak hanya ya dia bukan menanamkan sebenarnya. Dia harus melepaskan yang sudah ada dan merangkul yang sudah diketahui. Ya kan? Merangkul, makanya kemudian itu dia berat proses progresif itu. Berat. Terus jadi soal tadi itu ya, bahasanya kok tidak mudah ya, tidak mudah untuk ya karena memang struktur of self-nya yang dominan mungkin main. Kalau yang dominan main berarti ego itu masih belum tuntas. Masih ada tarikan-tarikan ya, tapi sudah bisa dilampaui lewat pikiran. Dan itu butuh apa? Butuh apa namanya? Ya disiplin lah ya, butuh disiplin dan itu bahasanya harus terus-menerus setiap hari. Biar nanti setahun naik 1 stage ya, misalnya gitu. Kurang lebih begitu Mbak Sani. Jadi ini kita coba ini ya, apa namanya, pengalamannya Mbak Sani. Itu kemudian kita bahas dalam kerangka ya. Jadi tidak hanya jadi cerita tapi bisa jadi ya ilmu ya. Jadi ilmu. Kalau yang pengamat di stage of the self-nya itu yang mulai dari mana, Bang? Itu pengamat itu mulai mulhama. Mulhama itu mulai pelan-pelan melepaskan dominasi ego, mulai merangkul hipotesis-hipotesis. Cuman gini, ya, seharusnya itu memang dari amarah bawah ini ke mutmainah itu cepat kalau asasnya non-linear. Asas non-linear itu kan kalau ada masalah, rumusnya terima, pangku, ungkap, ya toh. Kalau linear kan nggak begitu, nggak terima, nggak dipangku, nggak diungkap, tapi menyalahkan yang di luar. Akhirnya proses progresifnya ego tambah dominan, pikiran tambah dominan. Makanya sebenarnya kalau tertib ya dari awal itu, LOC 200 itu sudah mulai, kalau sejak 200 sudah mulai non-linear, ya toh, dia mudah melampaui ego, begitupun dengan main. Karena asasnya mengharuskan dia untuk terus-menerus melepaskan dominasi ego dan main. Ego dan main itu kan selalu memahami realitas. Nah ini ya, tak bawa ke sini. Realitasnya pasti linear dia. Karena berpegang teguh pada asas linear, maka itu apa ya? Sulit untuk ke definiti. Sulit untuk ke definiti.
Kenapa? Nggak ada asas. Nggak ada asas. Terus setelah ada asas nggak bisa praktekin. Karena memang tidak mudah mempraktekkan asas non-linear itu. Prinsipnya, ya, kalau dulu dari akui, terima, pahami, lampaui itu kan sama saja dengan terima, pangku, ungkap. Nah, pengungkapannya ini loh yang itu butuh masuk development of the self-nya itu ya, biar bisa mengungkap. Ada dua yang diungkap. Source of self-nya sama nature of consciousness-nya itu yang terungkap ya. Sehingga kita tidak sibuk bahas miracle-nya. Nggak sibuk bahas miracle-nya, tapi bahas apa yang berhasil saya ungkap. Itu saya dulu begitu ya. Jadi tahun pertama praktek kontemplasi, saya selalu takjub dengan hasil yang datang, ya toh. Senang bisa menciptakan keajaiban. Tahun kedua itu sudah dimarahin. Bahwa itu percuma, nanti kamu hanya fokus pada hasilnya, tapi stage-mu nggak nambah. Kenapa? Kamu tidak fokus untuk mengungkap, tapi hanya mengerjakan itu untuk mendapatkan. Itu termasuk spiritual ego ya. Jadi kamu tidak mengungkap apa-apa tentang dirimu, malah sibuk tepuk tangan, hora-hore, promosi, aku berhasil. Kebanyakan begitu, ini tahap-tahap pertama itu ya. Ya setahun pertama lah saya nikmati, hora-hore gitu ya. Asik nih ya. Ternyata tidak menambah stage. Kenapa? Tidak ada yang saya ungkap. Saya hanya duduk aja, wirid sampai tertentu, tapi tidak ada yang masih saya ungkap. Akhirnya apa? Stage tidak berubah. Kebanyakan begitu. Itu masih praktek spiritual tradisional ya. Dia tidak mau berusaha mengungkap nature sama source of self. Tahun kedua mulai berubah cara mainnya. Nggak peduli lagi dengan hasilnya. Yang penting aku bisa mengungkap nature of consciousness yang menjebak saya, yang membuat saya sakit. Dan saya berhasil mengungkap source of self yang membawa saya terjebak pada source of self yang lemah itu. Itu sudah sudah advance kalau begitu. Jadi ini untuk pembahasan itu ya, kalau hasil itu pastilah ya. Tapi jangan berhenti di situ. Mari fokus kepada mempercepat proses perubahan stage-nya itu. Biar struktur jiwa kita, dominan yang divinity, harus pengungkapan dia. Harus pengungkapan. Kira-kira begitu bahasan ini. Ini petanya ini stage-nya ini versi tasawuf. Tapi kalau teman-teman kurang cocok dengan versi tasawuf, saya bikinkan versi Hawking ini. Itness, subjectiveness, oneness, inness. Inness ya, ini versi dari Hawking tuh ada begini dia. Yang itness tuh panjang ya. Sampai 499 itness. Kalau dia menggunakan asas linier. Tapi kalau non-linier, itu 200 sudah masuk subjectiveness. Kalau asasnya non-linier, sejak 200 sudah masuk subjectiveness. Tapi kalau linier, asasnya sampai 499 itu masih itness. Banyak yang salah paham. Ya. Prinsipnya kalau dia asas non-linier, sejak 200 sudah subjectiveness. Kenapa? Asasnya memang tidak mengizinkan jiwa kita untuk melihat keluar. Tidak mengizinkan itu. Tapi walaupun 499 kalau asasnya non-linier, asasnya linier,
itu tetap itness karena dia masih karena, ya, masih sebab akibat. Itu. Ini versi sama aja, ya. Namanya jiwa manusia itu universal, tahapannya sama, cuman yang di ini yang apa ya, yang ditarekatkan ini ya. Yang ditarekat. Jadi saya pakai yang ditarekat saja yang pernah diajarkan. Tapi sebenarnya versi Hawking itu begini. Versi Hawking itu begini. Ya sama, saya buatin yang kurang cocok dengan bahasa-bahasa Arab ya. Saya kasih bahasa Inggris. Padahal lihat podowai. Gitu. Jadi untuk bahasa ini ya tetap apa namanya dalam proses ini itu tetap usahakan antara hasil eksternal dan hasil pengungkapan itu usahakan seimbang. Jangan sampai kelamaan menikmati hasil eksternal. Lupa pada pengungkapan itu lama lagi nanti. Sama dengan apa ya, teman-teman saya belajar sama Mbah gitu. Setelah Mbah berlindung, ya kayak kutu, kayak ayam ini begitu, kayak ayam kena hujan gitu ya. Karena stage-nya nggak berubah. Karena selama ada Mbah, nggak ada pengungkapan. Hanya minta, Mbah tolong doakan. Biar anak saya gampang lulus. Jadi doain. Namanya doa, ya, dikasih hasil. Tapi itu tidak mengubah stage-nya. Sama juga misalnya kita ikut-ikut pelatihan macam-macam, kalau tidak mengubah stage, ya itu termasuk kurang efektif. Jalan di tempat ya Bang. Yang di tempat. Jadi setiap stage itu membutuhkan apa ya? Cara mendevelopnya itu beda gitu ya. Jadi makanya transendensi itu bersifat subjektif. Tapi yang penting ya pakai asas non-linear. Pakai asas non-linear. Itu biar 200 sudah langsung masuk subjectiveness. Kalau pakai asas linear 499 masih itness. Nah, jadi kalau yang di sini ini non-linear nih. Kalau yang di sini baru non-dual, kan penempatannya kan aslinya gini ya. Jadi kesadaran itu bersifat non-dual sekaligus non-linear. Nah, tapi itu harus tahu dimensinya, di mana non-dualnya itu, non-dualnya di bab what am I. S besar, S kecil berarti dualitas, S besar non-dual, tauhid. Lalu non-linearnya, non-linearnya itu menerima bahwa sumber energi dari perilaku kita itu adalah di dalam kesadaran diri, bukan di luar. Itu non-linear namanya. Nah, ini yang kelihatan linear itu who is-nya. Ya, who is-nya. Nah, itu who is ini nanti akan terlihat bagaimana dampaknya pada dirinya sendiri, pada keluarga, suku, sampai planet. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk bahasa nih di 2020. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi human project-nya PCI. Ya. Human project-nya. Jadi memang kita akan fokus di melayani percepatan stage of self. Stage of self. Termasuk Mbak Siti ya, Mbak Siti juga. Tapi yang lain ini kan apa namanya? Ya perlu ya. Sekira siapapun malam ini yang serius ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki keluarga, apalagi ingin menjadi katakan apa ya? Satria langit, karena ada kelompoknya ya, yang ingin menjadi apa istilahnya itu ya, apa Mbak Sani yang apa ya namanya, kesatria cahaya gitu ya, itu cepat-cepat evolusikan struktur of self-nya, struktur jiwanya usahakan
divinity, biar kemudian tuh tidak tiap hari marahin iblis. Biar tiap hari nyalahin konspirasi. Ya, tiap hari nyalahin iblis, nyalahin konspirasi. Tetapi itu sebenarnya kan kegelapan dalam kesadaran kita sendiri, ya kan? Kalau pakai asas non-linear, terima, pangku, ungkap, itu menjadi sumber ilmu. Ya, itu bukan kemudian dijadikan sasaran light worker gitu ya. Banyak di Indonesia light worker ya. Ini kalau mau jadi light worker minimal ya punya asas non-linear ya. Sehingga nanti tidak sibuk nyalahin semua yang di luar, nyalahin penjahat, iblis, dajjal gitu ya, tetapi itu bisa menjadi sumber pencerahan kita. Ya kan? Light worker kok sambat Bendino. ini bagus niatnya. Tapi mungkin asasnya perlu dibawa ke non-linear ya. Halo para light worker gitu. Itu saya salut. Tapi kalau terus sambat Bendino ya akhirnya light worker aja iso sambat, apalagi kita yang masih apa istilahnya ini pekerja rupiah ya. Pejuang rupiah gitu ya. Light worker. Nah, kan jadinya saya salut dengan niatnya, tapi mungkin asasnya aja ya. Asasnya yang kurang rapi ya. Saya kira kalau asasnya bagus itu ya itu akan memberi dampak positif. Paling enggak sambat. Paling enggak kita tidak sambat gitu ya. Dan itu apa namanya? Sebenarnya hal-hal semacam itu tidak perlu dideklarasikan, itu kan hal yang bersifat autoregulasi kan. Kalau definitinya sudah hidup ya dia otomatis light worker gitu kan. Tapi kalau itu kan bukan profesi light worker itu kan stage sebenarnya. Itu orang kan lain yang nunjuk ya, bukan dia yang nunjuk diri sendiri ya Bang. Iya, itu kan memang kewajiban jiwa. Ya kan, kewajiban jiwanya ya seperti itu. Jadi itu bukan profesi ya, sekarang menjadi profesi. Itu stage. Aduh, ya. Apa GPLN maksudnya? Pasaran lagi jadi PLN, Bang. Kan penerang. Oh, jadi gitu. PLN dia. Tak kira PLN ini pasaran lagi naik kayak Ilmi. Teman saya PLN, pasaran lagi naik. Nggak ngerti ya. Saya pun nggak ngerti. Jadi ini ya, mari cara developnya itu misalnya orang ya, di Divinity itu yang dilarutkan justru dua gitu ya, ego dan mind. Jadi terus, nggak berhenti itu. Awalnya itu ego mind itu sifatnya individu, ternyata kolektif. Wah, selesai ya. Selesai. Kolektif. Sampai ancestor, sampai past life. Ini terus yang muncul kan. Terus larutkan. Jadi itu nggak berhenti dia. Bukan berarti sudah sampai definitif, terus tidak ada lagi yang nyambar-nyambar ego. Oh, banyak. Kolektif. Kolektif. Oh, gitu. Awalnya kan kita mengira ini urusan individu kan. Setelah naik, loh, ini ternyata kolektif ya. Di situ mau dia terus akhirnya perannya itu harus lebih besar ya. Memberi dampak daripada terdampak. Tetapi terdampak. Kalau nggak terdampak kan sudah jadi Tuhan itu. Sudah jadi Subhanallah kan. Subhanallah itu kan Maha Suci, Tuhan yang tidak terdampak oleh pengaruh kolektif hamba-hambanya. Kalau namanya masih hamba itu ya tetap terdampak, tapi bisa dikonterbalansi kan. Sadar dia terdampak lalu
dilarutkan terus. Saya seperti itu terus, tidak ada hentinya itu sampai dijemput sama malaikat penyemput nyawa. Siapa itu? Israel ya. Ya. Seperti itu. Makanya kemudian yang definitif itu ilmu tentang ego dan mainnya itu luas. Kenapa? Tiap hari dia mengungkap itu, ya toh? Jadi yang sudah definitif itu ilmu tentang ego dan main, makin hari itu makin banyak. Kenapa? Terungkap terus-menerus. Tidak berhenti. Gimana ego dan mainnya Kim Jong Un beda dengan ego dan mainnya, katakan siapa ya di sini ya? Pak Rudi misalnya, udah gitu aja. Akhirnya kita tahu bagaimana ego dan main itu termanifest dalam berbagai kebudayaan. Makin jembar ilmunya. Bukan kemudian alhamdulillah definitif, berarti aku nggak kenal lagi dampak dari ego dan main. Nah, itu kan cara berpikir linear ya. Tetap terdampak, tetapi dia ungkap terus. Dia ungkap sehingga menjadi jalan pencerahan. Gitu. Itu ya Mbak Sani. Ya, jadi harusnya ilmu tentang ego dan main itu makin hari makin luas. Bagaimana ego dan main itu termanifestasi dalam budaya, dalam filsafat, dalam hukum, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Sudah ditunjuk itu. Dia tidak terdampak. Kalau nggak bisa tunjuk, dia akan terdampak. Gitu. Bagaimana kemudian ego dan main itu di keluarga, masya Allah, di suku, bangsa, negara, dunia, ya, di planet, sampai gunung mau habis, agak ditambang terus. Itu kan kita melihat dampak kerusakan planet ini kan. Di planet kita ini kan, saya punya buku kerusakan di planet. Saya ingin ungkap kenapa sih dia rusak. Ingin ungkap gitu kan. Saya ada bukunya tuh yang terbaru. Bagaimana menyelamatkan planet. Langkah pertama, jangan sambat. Karena apa? Kegelapan itu harus diungkap menjadi cahaya. Tugas kita itu. Jadi jangan menyerah, ya. Seperti itu. Pokoknya tetap fokus untuk percepat stage-nya, ya. Bembuh dia caranya. Itu nanti kalau stage-nya berubah, kepribadiannya itu berubah dari hedonis ke zuhud. Dan itu terkonfirmasi secara eksternal sini nih. Keluarganya ngakuin. Benar. Sukunya itu merasakan manfaatnya. Bangsanya merasakan manfaatnya. Negara itu dapat manfaat. Dari satu jiwa yang struktur jiwanya itu dominan sudah definitif keilahiannya. Seluruh dunia itu ikut merasakan. Dan dari sini huisnya itu memberi dampak pada reality eksternal. Tapi itu dimulai dari menggarap realitas internalnya. Yang bahasanya udah banyak lah progresifnya ya. Tinggal kemudian tuh pokoknya memang kalau kita lagi emergency, dorongan mengungkap itu lebih lemah. Yang kuat itu dorongan untuk mendapatkan. Makanya fokus untuk mengungkap. Fokus untuk mengungkap. Daripada untuk mendapatkan keajaiban, gitu kan? Sama Daripada mendapatkan keajaiban. Sama ini loh Bang. Ada satu yang kemarin tuh Yasani jadi ingat banget. Yasani bisa yang ini ya, yang setelah Yasani perhatikan
perilaku Yasani beberapa hari yang lalu gitu. Kalau misalnya Yasani marah gitu ke anak-anak gitu, jadi bisa ngebedain mana yang lepas kontrol, maksudnya egonya muncul banget, sama Yasani marah, tapi Yasani tahu ini aku lagi kena di 150 tuh. Jadi kayak Yasani marah tapi kayak acting loh Bang jadinya. Nggak ada rasa Dia itu distrust, main ya. nggak ada gemeter. Itu masih pengamat tapi memang ya. Tapi Dia itu minimal masih enggak, main ya, marahnya iya, dimain, tapi tapi itu enggak, udah minimal enggak bagus. itu Bang. Enggak jatuh ke fisik deber-deber gitu, enggak Betul. gitu. Cuman lebih enak memang yang marahnya lebih masih ada Marahnya lebih berwibawa. kayak acting loh Bang jadinya. Nah, itu kemudian harus diungkap. Oh Harus iya. diungkap. Apa sebenarnya yang membuat saya ini harus acting? Jadi terungkap akan terungkap nature dari kemarahannya itu. Akan terungkap. Lalu akan terungkap juga source of self-nya yang memperagakan acting tadi. Itu akan terungkap. Terus menerus diungkap. Gitu ya Mbak Sani ya? Iya Bang. Jadi ini kita ini ya. Jadi termasuk sesama ini termasuk bagian human project lah ya. Human project kita akan mempelajari secara komprehensif ya, bagaimana perubahan realitas internal memberi dampak kepada realitas eksternal. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Iya, tadinya udah happy gitu ya Mbak dapat keajaiban, tapi ternyata harus ada PR lagi berhenti. ya. Dan salah terima. Jangan fokus hasil. Oke, siap. Nggak apa-apa sih. Iya. Senang sedikit nggak apa-apa. Ini kan perlu dirayakan juga. Itu kan termasuk salah satu stage ya, cuman memang dilanjutkan gitu ya. Iya, memang harus lanjut. Nanti kapan-kapan mungkin gini ya, saya tadi punya ide untuk teman-teman yang juga ikut mendengarkan. Kapan-kapan kita kasih panggung juga ya untuk apakah sudah mempraktekkan juga gitu loh. Apakah juga benar-benar Mbak. ilmu-ilmu yang kita bahas di sini. Jadi sama-sama bukan hanya sekedar kita nonton Mbak Sani doang kan. Setuju. Iya, oke. Well, kita akan lanjutkan besok ya, teman-teman semuanya. Di jam yang sama insya Allah tetap disimak di grupnya. Oke, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sani. Mas Cemen, makasih. Jenny, makasih. Makasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi.